Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Rama Wibisana dengan NIM 14011802377, kelas MB 4204, jurusan S1 Manajemen Bisnis dan Telekomunikasi Informatika, Universitas Telkom. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut terdaftar isi yang akan kita bahas pada presentasi ini. Langsung ke bagian pertama saja. Gambaran objek penelitian. Perusahaan subsektor otomotif dan komponen. Industri subsektor otomotif dan komponen di Indonesia bermula pada tahun 1969, yaitu Kementerian Perindustrian Perdagangan mengeluarkan peraturan bersama tentang impor kendaraan bermotor, baik keadaan utuh, complete build-up, ataupun terpisah, completely knockdown. Pada saat itu mulai bermunculan perusahaan perakitan serta perusahaan komponen, seperti suku cadang, pengecetan, dan baterai. Sehingga pada 1971, muncul perusahaan pertama yang mengantongi izin sebagai pemegang merek, yaitu PT Krama Yuda 3 Berlian Motors, agen merek Mitsubishi, dengan penjualan tahunan pada saat itu sekitar 50.000 unit. Otomotif dan komponen merupakan salah satu subsektor perusahaan industri manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menurut investnesia.com. Kemudian ada berikut adalah grafik dari bersumber dari Gaikindo merupakan ASEAN Auto Market dan Production 2015, yaitu Indonesia menempati posisi kedua dari negara-negara ASEAN. Yang pertamanya di Thailand. Yang kedua, kemudian ada Indonesia Domestic Auto Market versus Production. Secara kumulatif 2018, Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap bulannya. Latar belakang, perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang ada di Indonesia terus-menerus berinovasi untuk mencapai laba sesuai target yang telah ditentukan. Hal ini menarik investor untuk berinvestasi di perusahaannya, sehingga perusahaan yang telah go public diharuskan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut untuk memberikan informasi tentang keadaan perusahaan selama 1 tahun. Laporan keuangan membantu investor untuk menganalisis laporan keuangan dengan teknik rasio keuangan. Teknik rasio keuangan dianggap lebih mudah diperhitungkan dan dipahami hasilnya. Rasio keuangan berisi beberapa komponen seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Setiap komponennya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti tingkat likuiditas yang untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Latar belakangnya yaitu dari sisi rasio likuiditas menggunakan current ratio. Menurut hasil penelitian Ismail dan Yahya 2019, current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian oleh Putri 2019, current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset. Selanjutnya ada solvabilitas dengan debt to asset ratio. Berdasarkan hasil penelitian oleh Raymond 2017, solvabilitas yang diproyeksikan sebagai debt to asset ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset. Note hasil penelitian Dahlia 2016, the solvency to the debt ratio has no influence on the profitability which is measured by ROA. Profitabilitas menggunakan return on asset, menurut hasil penelitian oleh Putri, likuiditas dan solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sehingga menghasilkan rumusan masalah yang pertama, apakah rasio likuiditas dapat berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen? Yang kedua, apakah rasio solvabilitas dapat berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen? Yang ketiga, apakah rasio likuiditas dan rasio solvabilitas berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen? Sehingga menghasilkan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa apakah rasio likuiditas dapat berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen.
Kedua, untuk mengetahui dan menganalisa apakah rasio solvabilitas dapat berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa rasio likuiditas dan rasio solvabilitas berpengaruh bersamaan secara signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen. Manfaat penelitian ini ditujukan pada penulis, perusahaan, universitas, dan investor dan calon investor. Landasan teori yang saya gunakan itu laporan keuangan oleh Kasmit 2016 halaman 7 dan Munawir 2007 halaman 2. Dan rasio keuangan dari Kasmit 2016 halaman 114 dan Munawir 2007 halaman 37. Yang berisikan jenis-jenis rasio likuiditas dari yaitu ada rasio keuangan, ada likuiditas yang berisikan current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Kemudian rasio aktivitas yang berisikan inventory turnover, fixed asset turnover, total asset turnover, average collection period, receivable turnover, sama working capital turnover. Selanjutnya solvabilitas, terdapat debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio. Dan yang terakhir ada profitabilitas yang berisikan return on asset, return on equity, and net profit margin. Berdasarkan penelitian terdahulu, Muhammad Rizal Yahya 2019 pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas profitabilitas perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 hingga 2018. Yang kedua ada Melati Sagita Rizky 2019 pengaruh rasio likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas dengan pendekatan structural equation modeling. Yang ketiga ada Raymond 2017 pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas PT Indosat TBK. Dan yang keempat ada Ahmad Dahiyat 2016, Does liquidity and solvency affect bank profitability? Evidence from list bank in Jordan. Kelima ada Vinia Nugrah Dwi Putri, Kanda Nur Kholisah, dan Nur Hayati 2019. Berjudul Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap Profitabilitas. Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Dan yang terakhir, Amrita Maulidia Rahmah, Wayan Cipta, dan Fridayana Yudiatmaja, 2016. Pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 dan 2014. Dari kerangka pemikiran, yang saya tunjukkan adalah lingkaran yang berisikan likuiditas current ratio dan solvabilitas debt to asset ratio itu merupakan variabel independen. Kemudian menunjukkan garis kepada profitabilitas return on asset yaitu variable dependennya yang menunjukkan hipotesis satu apakah likuiditas current ratio berpengaruh terhadap profitabilitas dan hipotesis kedua apakah solvabilitas penggunaan debt to ratio X2 berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang saya kotaki ini yaitu adalah keduanya, likuiditas dan solvabilitas berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas, yang menjadi hipotesis 3. Nah, hipotesis penelitiannya, yang pertama itu tadi, perbedaan rasio likuiditas berpengaruh terhadap rasio profitabilitas. H0 rasio likuiditas tidak berpengaruh secara parsial dan tidak signifikan terhadap rasio profitabilitas. H1 rasio likuiditas berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap rasio profitabilitas. Yang kedua, perbedaan rasio solvabilitas berpengaruh terhadap rasio profitabilitas. H0 rasio solvabilitas tidak berpengaruh secara parsial dan tidak signifikan terhadap rasio profitabilitas. H1-nya, rasio solvabilitas berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap rasio profitabilitas. Dan yang ketiga, ada rasio likuiditas dan rasio solvabilitas terhadap rasio profitabilitas. H0-nya, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas tidak berpengaruh secara simultan dan tidak signifikan terhadap rasio profitabilitas. Dan H1-nya, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap rasio profitabilitas. Menurut karakteristik penelitian, berdasarkan tujuan, kausal explanatory, pendekatan deduktif, metode kuantitatif, strategi penelitian survei, unit analisis individu,
keterlibatan peneliti minimal, latar penelitian, non-contrived setting, dan waktu pelaksanaan cross-seksional. Operasionalisasi penelitian itu ada variabel independen dan dia sebagai X, likuiditas X1 yang menggunakan current ratio. Kemudian solvabilitas sebagai X2 menggunakan debt to asset ratio. Dan variabel dependent dengan tanda Y, profitabilitas menggunakan return on asset. Tahapan penelitian, saya melakukan penelitian dengan identifikasi masalah, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, model penelitian, menentukan teori dan hipotesis, kemudian identifikasi variabel yang menunjukkan ada likuiditas menggunakan current ratio, solvabilitas dengan debt to asset ratio, dan profitabilitas menggunakan return on asset, kemudian studi literatur, kemudian pengolahan data, analisis data hasil pengolahan, dan kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada populasi. Populasi yang saya gunakan adalah perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang tercatat pada BI, Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019. Sampel yang saya gunakan teknik sampling non-probability sampling dengan purposive sampling. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitiannya adalah sebagai berikut. Perusahaan subsektor otomotif dan komponen terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2019. Yang kedua, perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode 2015 hingga 2019. Sehingga mendapatkan sampel sebagai berikut, terdapat 12 perusahaan otomotif dan komponen terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, pengumpulan data dan sumber data, saya menggunakan data sekunder dengan cara dokumentasi dari file laporan keuangan perusahaan berupa soft file. Sumber data diperoleh dari situs resmi masing-masing perusahaan dan situs www.idx.co.id. Kemudian, teknik analisis data, saya menggunakan pertama uji asumsi klasik dengan model baseline unbiased estimator yaitu BLUE. Dengan data terdistribusi normal, non-multikolinearitas, non-heterokedastisitas, dan non-autokorelasi. Dengan caranya regresi linear berganda dengan cara uji T untuk parsial dan uji F untuk simultan. Cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih.